Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafaiza Syahbiran dengan NIM G 0234146 dari kelompok B10, SGD B10. Malam ini saya akan membahas tentang, nggak membahas sih, diskusi sedikit tentang anterior cruciate ligament, flexus brachialis, and the dorsum region of the superior extremity. Sebelum kita ke main topiknya, anterior cruciate ligament ini tuh banyak ya, maksudnya di dunia olahraga yang atlet-atlet yang uh, ACL rupture, torn ACL, biasanya diikuti dengan torn meniscus juga. Nah, nggak cuma ACL juga, nggak cuma ACL doang. Gitu. Oke, tentu saja sebelum memasuki ke ACL ini, pasti ada osa penyusun ligamen ini, ligamen yang terkait dengan ACL ini. Nah, osa itu plural ya, berarti kan osa, plural tulang-tulang penyusun gitu. Kalau dia satuan itu namanya os. Pertama kita akan um, fokus ke os femur. Os femur sendiri, kalau kita lihat di sini ada caputasis femoris yang nantinya akan masuk ke acetabulum pada uh, review bawah gitu ya. Lalu kita overview sedikit-sedikit saja. Ada trochanter mayor, trochanter minor. Terus ada juga korpus dari femorisnya ini. Dan juga pada bagian distalnya ini ada kondil ya, condylus, lateral condylus, ada pada patellar surface-nya, terus ada medial condyle yang bersendian dengan tibia. Tibia ini tulang besarnya, nggak besar sih, lumayan, kan dia termasuk os lambung ya. Ya, begitu. Kita overview sedikit-sedikit saja di tibianya. Ada di bagian proksimalnya ini ada tuberculum intercondylar mediale, terus ada tuberculum intercondylar laterale, fascius lateralis, fascius medialis. Dua ini adalah os femoris dan juga os tibialis ini merupakan osa penyusun dari ACL. Kita langsung lanjut saja ke ACL-nya. Ya, di sini kita terdapat patella ya. Patella itu tempurung lutut. Artinya di joint ini termasuk synovial joint, kita bisa menemukan beberapa artikulasio. Artikulasio itu persendian ya. Yang pertama adalah ini, kalau kita bisa lihat sendiri adalah ada artikulasio femoropatellaris. Berarti ini adalah persendian antar femur dengan patella. Dan juga selanjutnya ada artikulasio meniscofemoralis dari meniscus ya, meniscus medialis lateralis. Di sini berarti juga ada artikulasio dari meniscotibialis. Berarti dia persendian antar ini meniskus dengan tulang tibialis. Selanjutnya, nah ACL sendiri, nah ACL itu cuma satu ligamen. Fungsi ligamen itu untuk apa sih? Jadi fungsi utama ligamen itu untuk provide stability, ada bisa rotational stability juga agar mungkin misalnya kalau os os tibia kita terlalu maju, itu tuh ada yang menahannya gitu loh, ada kayak fiksatornya gitu. Nah, kalau kita lihat sendiri, ini ada ACL, ada PCL. Nah, mereka tuh kayak crossing nih. Lalu ligamen-ligamen lainnya yang memperkuatnya itu ada ini collateral ligament, fibular collateral ligament, ada tibial collateral ligament, ada ligamen patella juga sebenarnya, dan juga ada ligamen transversum genu. Berarti tadi ada apa aja? Ada ligamen collaterale mediale, ada ligamen collaterale lateralis, terus ada ligamen ada anterior cruciate ligament, ada posterior cruciate ligament, sama ligamen transversum genu. Genu itu kan regio dari lutut ya. Ya, seperti itu. Selanjutnya kita, oh ya, ini juga bisa kita lihat ya. Ini ada ACL-nya. Kelihatan jelas dia kayak crossing gitu. Jadi emang common sih di olahraga-olahraga yang kayak
terutama football. Like, statistics shows that di US itu ada bisa terjadi 200.000, 100.000 sampai 200.000 ACL rupture ya per tahunnya. Football, ada soccer, ada basketball juga, dan lain-lain. Sebelumnya, di antara osa ini ada namanya bantalan empuk ya. Ini kita bisa melihat sendiri. Ini ada tendon meniskus. Meniskus itu kayak berada di kayak di antara kedua osa ini supaya tidak terjadi pergesekan, jadi tidak sakit kita ya. Nah, juga di situ kan ada synovial fluid ya yang akan membantu artikulasi genu. Baik, selanjutnya lagi ngomongin di regio femur. Tentunya pasti ada otot-otot dan juga tendon-tendon yang berada di regio femur tersebut yang biasa kita pakai untuk kegiatan sehari-hari mungkin atau untuk kegiatan berolahraga seperti squat atau gerakan lain-lainnya. Yang pertama pada sisi anterior dulu kita akan membahas ada namanya musculus quadriceps femoris yang terdiri atas apa? Ada rectus femoris, ada vastus lateralis, vastus intermedialis, sama vastus medialis. Empat, berarti kan empat ya. Quadriceps, nanti empat, jadi kayak kotak gitu. Dia adalah fungsinya itu untuk ekstensor kuat dari genu, dari lutut, yang nantinya akan diinervasi oleh nervus femoralis. Lalu kita ke sisi posterior, dia itu ada, ini kan namanya hamstring muscles ya. Hamstring muscles juga ada empat, ada musculus semitendinosus, ada musculus semimembranosus, ada musculus bicep femoris, caput longum, kepala panjang, long head, dan juga terakhir itu adalah bicep femoris, caput breve. Caput breve berarti kepala pendek, short head. Jadi bicep itu nggak cuma di tangan ya, nggak cuma bicep brachii yang caput longum dan caput breve. Eh, Mereka ini berfungsi untuk internal rotatornya dari lutut juga sama, dan juga fleksornya juga. Semitendinosus dan juga semimembranosus ini diinervasi oleh nervus tibialis. Bicep femoris ini dia diinervasi oleh nervus sciaticus. Untuk bicep femoris sendiri dia sebagai rotator eksternalnya dari lutut. Jadi berbeda dengan semitendinosus dan juga semimembranosus. Ini juga terdapat ada musculus sartorius. Dia bentuknya agak paling panjang ya. Dan juga ada musculus gracilis. Nintendo. Nah, ini juga berperan sebagai internal flexor dan internal rotator dari lutut. Lalu muskulus lainnya ada tensor fascia latae yang berfungsi sebagai ekstensor dari lutut juga, tapi dia itu diinervasi oleh superior gluteus, nervus superior gluteus, dan juga ada musculus popliteus. Dia adalah flexor dan internal rotator of the knee yang diinervasi oleh nervus tibialis. Ada musculus gastrocnemius, tapi ini kapan medial ya. Ke bawahnya itu ada musculus soleus yang nantinya akan terikat pada bukan terikat yang nyatu menjadi ini ya, yang tendon yang di belakang calcaneus yaitu tendon Achilles. Dia merupakan tendon terkuat di tubuh manusia. Musculus gastrocnemius ini diinervasi oleh nervus tibialis. Selanjutnya kita akan lanjut ke bursa. Apa itu bursa? Bursa adalah cairan kantung cairan sinovial. Jadi biasanya antara synovial joint itu terdapat synovial fluid. Bursa ini menjadi kayak vesikulanya, kayak tempat penyimpanan dari cairan synovial ini, seperti yang saya sudah jelaskan tadi ya. Di antar synovial joint itu pasti ada synovial fluid, pasti ada bursanya juga. Nah, pada regio genu ini ada bursa. Kenapa ada bursa? Tujuan dari adanya bursa ini adalah mengurangi kausan pada struktur tersebut. Nah, terus struktur ini kan pasti sering bergerak ya. Nah, begitu. Dan itu juga ada korelasi dengan
cairan sinovial yang tadi yang saya jelaskan itu. Nah, kita langsung fokus ke bursanya saja. Yang pertama itu adalah bursa dari bursa suprapatellaris. Dia ada berada di supra ya, superior, superior dari patella. Ini dia merupakan perpanjangan dari rongga sinovial lutut yang terletak antara paha, paha depan femoris, dan tulang paha. Lalu ada bursa prepatellaris, ini dia, bursa prepatellaris yang ditemukan antara dari di apexnya patella ya, dan kulit. Juga selanjutnya ada bursa infrapatellaris. Kalau tadi supra, sekarang infra. Karena infra itu berarti bawah, jadi bawahnya patella ya. Ini tuh dia terbagi jadi ada kayak dalam dan dangkal gitu. Jadi bursa bursa ini tuh terletak di antara tibia dan ligamen patella. Permukaannya terletak di antara ligamen patella dan kulit. Lalu ada bursa subpoplitea ya, atau bursa semimembranosus yang terletak di antara di posterior sendi lutut antara otot semimembranosus dan kepala media dari gastrocnemius. Seperti di bawah ini ada bakal ada musculus gastrocnemius ya, yang tadinya bawahnya ada musculus soleus yang tadi saya bilang bakal membentuk tendon terkuat di tubuh kita, yaitu tendon Achilles. Kita langsung saja ke vaskularisasi. Vaskularisasi ini agak jengkel. Ya, saya juga nggak suka. Cuma nggak apa-apa. Oke, kita langsung ke arteri aja dulu ya, sebelum ke vena. Jadi ada arteri. Sebenarnya saya jelasin dikit dulu. Dari atas itu nanti dia dari ada grade blood vessels ya, kayak grade arterinya. Nah itu dari abdomen aorta dia bakal bercabang. Ada namanya eh dia kan cabang dua gitu ya. Bercabang dua itu menjadi arteri iliac eksternal, ada arteri iliaca internal. Sesuai namanya maksudnya arteri femoralis, dia itu adalah merupakan percabangan dari arteri iliaca eksternal. Terusan dari arteri iliaca eksternal ini adalah namanya sudah berubah lagi karena dia berada di regio femur, dia bernama arteri femoralis. Dia akan menjalar lagi ke bawah saat melewati ya ini kan pasti bercabang-cabang lagi ada recurrence, descendants, ascendants, ada arteri circumflex femoris medialis, bla bla bla. Dan yang kita eh, fokuskan adalah sesaat dia sudah melewati ini kanalis adductorius, namanya itu berubah lagi menjadi arteri poplitea. Arteri popliteanya ini adalah arteri yang memvaskularisasi eh, artikulasi yang sudah kita bahas tadi, yaitu artikulasi genu. Arteri ini melewati sisi posterior ya, berarti belakang ya, dari genu, yaitu melewati facies popliteal dan fossa intercondylaris. Selanjutnya ke vena. Nah, vena sendiri itu dia kayak rancang nggak terbalik sih. Karena fungsi vena sendiri itu kan dia membawa darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Makanya kita tuh mulainya dari bawah. Mulai dari bawah dulu ada namanya vena savena magna. Magna sama parva. Magna itu berarti besar. Parva berarti kecil. Dia akan menjalar ke atas melewati hmm, regio cruris. Regio cruris akan menjalar lagi ke atas. Masih ini dia agak panjang ya dari sampai hampir ke seluruh femur. Vena savena magna ini sefemur malah. Ya, ya. Kalau kita lihat seperti itu, dan juga kita ke vena savena parva. Vena savena parva ini mulai dari bawah, dari regio talus, dia menjalar ke atas melewati regio cruris, melewati poplitea, ada vena poplitea namanya. Nah, dari vena poplitea ini akan dia akan menjalar lagi ke atas ke vena femoralis karena dia berada di regio femoralis. Akan menjalar lagi ke atas yang akan membawa darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Nah, darah yang diangkut dari ama vena ini mengandung oksigen sedikit dan tinggi karbon dioksida. Makanya dia suka disebut ada istilahnya itu namanya darah kotor.
Begitu. Segitu aja untuk pembahasan dari eh, regio genu tadi mengenai anterior cruciate ligament sendiri ya. Kita langsung ke plexus brachialis. Plexus brachialis sendiri adalah ini tuh kayak saraf ya, nervus ya. Tuh kan ada N. Itu kayak nervus ya. Ini merupakan serat saraf yang berjalan dari cervicalis 5 sampai dengan thoracica 1 melewati kolum dan aksila dan ke seluruh tubuh bagian ekstremitas superior. Plexus ini kan kalau kita lihat kan sendiri kan itu bercabang-cabang ya. Ada superior, medius, inferior, lateralis, posterior, ada medialis. Nah, plexus brachialis ini bercabang-cabang jadi beberapa saraf yang berperan tadi mempersarafi bagian tubuh ekstremitas superior. Jadi sebenarnya plexus brachialis itu sendiri dia dibagi menjadi dua, yaitu ada pars supraclavicularis dan juga pars infraclavicularis. Anterior itu menjadi tiga trunkus primer di atas clavikula itu ada trunkus superior, ada trunkus medialis, juga ada trunkus inferior eh, yang masuk ke pars supraclavicularis. Nah, kalau untuk di infraclavicularis ini ada tiga vasikulus, yaitu ada vasikulus lateralis, medialis, dan juga posterior. Vasikulus lateralis ini akan membentuk nervus ini musculocutaneus, gitu ya, cervicalis 5 sampai 7. Nah, tadi kan baru lateralis ya, kan ada medialis sama posterior. Posterior ini akan membentuk median loop yang nantinya akan bergabung dan membentuk nervus medianus. Ini dia. Dari cervicalis 5 sampai dengan thoracica 1. Fasciculus medialis ini akan dia tuh akan membentuk nervus ulnaris dan juga nervus cutaneus. Cutaneus atau brachymedialis kan. Nah, itu tuh dari fasciculus medialis. Lalu fasciculus posterior ini ya. Posterior ini dia akan bercabang ya. Dia akan bercabang menjadi nervus axillaris yang akan berlanjut menjadi nervus radialis. Radialis, axillaris itu ketek ya, ketiak. Sorry, maaf. Terus kan tadi ini banyak banget ya. Ada tiga korda atau fasciculis, lateralis, posterior, medialis. Itu jadi nervus-nervus apa aja sih? Bingung ya. Nah, yang pertama itu ada nervus thoracicus longus. Nervus thoracicus longus sendiri ini dia akan menginervasi seratus anterior. Dan juga yang kedua itu ada ini nervus axillaris. Nah, ini tuh dia tuh menginervasi artikulasio yang ada di ini, glenum murale, dan juga ada teres minor, dan juga regio deltoideus ini dia diinervasi sama nervus axillaris. Selanjutnya ada musculocutaneus. Nah, musculocutaneus ini terkenal ya, nggak terkenal sih. Maksudnya kayak ya begitu, karena dia menginervasi kompartemen anterior dari regiobrachium. Berarti yang kena itu bisa biceps brachii caput longum juga caput breve. Selanjutnya ada nervus radialis. Nervus radialis ini dia ini ya cervicalis 5 sampai thoracic 1. Dia itu menginervasi kompartemen. Kalau tadi kan musculocutaneus itu dia menginervasi eh, anteriornya dari regiobrachium. Nah, kalau radialis ini dia menginervasi posteriornya dari regiobrachium dan antebrachium.
Ya, nervus medialis ini dari cervicalis 5 sampai thoracic 1, dia itu menginervasi otot-otot di kompartemen anterior dari antebrachium. Ini dia dari cervicalis 5 sampai thoracic 1, dia itu menginervasi. Kalau tadi kan musculocutaneus itu dia menginervasi sisi anteriornya dari em, regiobrachium. Nah, kalau nervus medialis ini dia menginervasi regio antebrachiumnya, sisi sisi anteriornya, sisi anterior regio antebrachium. Kita itu ada nervus ulnaris, dia itu yang menginervasi flexor carpi ulnaris, ya. Flexor carpi ulnaris dari setengah bagian ulnar, flexor digitorum profundus, dia itu ada di otot dalam gitu loh. Otot intrinsik tangan, kulit tangan medial, dan juga akses dari digiti 4. Digiti 4 kan, satu, dua, tiga, empat, seperti ini ya. Dia masuk ke nervus ulnaris, ke dorsum region of the superior extremity. Ini uh, materi favorit saya. Langsung saja kita ke regiodorsum. Regiodorsum itu ada apa aja sih? Ya, lalu muskulus pertama yang ingin saya bahas adalah musculus trapezius. Kita akan bahas mungkin origo sama insersionya aja sih. Origo itu kayak origo kan mirip origin nih. Origin berarti awal mulanya otot ini menjalar gitu. Yang insersio itu adalah N-nya gitu. Nah, origo dari musculus trapezius ini ada di protuberansia occipitalis externa. Berarti mana? Di clavicula ada, di spina scapula ada, dan juga acromion. Selanjutnya, musculus latissimus dorsi, ini yang wings itu, untuk orang-orang nge-gym. Dia itu origonya di processus spinosus. Jadi kan ada columna vertebrae itu ada processus spinosus namanya. Dari vertebrae thoracica 7 sampai 12, sama ada spina iliaca, dia tuh menjalar sampai ke bawah gitu. Spina iliaca dan 4 costae bagian bawah. Itu di mana sih? Ada di sulcus intertubercularis humeri. Selanjutnya musculus apa ya? Rhomboides mayor aja, rhomboides mayor. Dia itu sama, hampir nggak sama sih, karena dia lebih tinggi ya. Tadi sama di prosesus spinosus juga, tapi dia di vertebrae thoracica 2 sampai 5, dan juga rhomboideus minor ini dia berada di prosesus cervicalis 7, dan juga eh, vertebrae thoracica 1. Nah, dia itu berdua ini kan sama ya, major. Maksudnya tipe muscle itu sama. Cuma yang membedakan itu adalah ukurannya doang. Ini ada ada minor. Nah, dia tuh berinsersio di margo medialis scapula. Nah, di margin margin medialnya scapula lah, gitu. Selanjutnya yang terakhir ada musculus levator scapulae. Ini ya, dia itu profundanya trapezius. Tuh, profunda itu dalam ya. Jadi superficial itu lebih ke atas, profunda itu lebih ke dalam. Musculus levator scapulae ini dia origonya sendiri itu di proses processus transversus vertebrae cervicalis 1 sampai 4, dan berorigo di margo medialis scapulae. Tapi dia di angulus superiornya. Langsung saja ke selanjutnya, itu ada namanya winged scapula. Oke. Wing scapula ini adalah lesi. Ya, penyebab dia ini adalah lesion atau cedera pada yang tadi keluaran dari salah satu plexus brachialis itu di nervus thoracalis longus yang menginervasi tadi, yang ini loh, yang 100 anterior, menginervasi 100 anterior, sehingga terjadi gerakan protraksi lemah pada skapula, dan tertariknya skapula ke arah medial, ya kan, ketarik ke sini kan dia.
dan superior tubuh. Udah ke medial terus kayak di atasnya gitu loh. Scapula pun terlihat menonjol dari belakang seperti sayap. Namanya juga winged scapula ya. Winged seperti sayap. Gejalanya apa? Dia tuh bisa ya pastinya ini kayak nyeri ya. Kalau dilihat seperti ini, karena dia kan abnormalitas gitu. Nyeri, ada penurunan kekuatan juga dan gangguan rentang gerak. Biasanya tuh ke restrict gitu ya, nggak leluasa seperti orang pada umumnya. Juga tidak bisa angkat lengan. Itu kan ke restrict banget tuh. Nah, wing scapula ini sendiri biasa terjadi pada atlet muda, cabang panahan, angkat beban, kayaknya eh, weightlifting gitu lah. Terus pemeriksaan fisik yang dapat dilakukan yaitu dengan fleksi lengan dan gerakan push up ke dinding. Apabila positif, dia akan menghasilkan penonjolan scapula ke bagian medial superior. Jadi kayak angkat lengan ataupun push up kita bertumbuhan dengan dinding. Terus treatment-nya itu bisa di treatment ada dua, ada non bedah sama bedah. Kalau non bedah sendiri, dia itu butuh observasi 6 bulan sampai 2 tahun dan juga itu harus dijalani terapi fisik ringan. Nah, kalau bedah itu dia dengan muscle transfer ya. Dia tuh bakal memotong musculus pectoralis major yang tadi kita lihat di sini. Ini ya, musculus pectoralis major. Ini tuh muskulus ini bakal dipindahin ke muskulus serratus anterior dan juga memindahkan kepala dari sternum, kepala tulang dada di sini, kepala dari sternum ke batas inferior scapula. Jadi begitu untuk treatment-nya. Diberikan ya, jangan sampai. Oke, sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kami semua sama-sama belajar. Uh, I'm doing the best I can to make this educational video. Thank you untuk para 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 asisten laboratorium yang sudah membimbing kami. Terima kasih juga pada dosen pembimbing, dosen pengampu laboratorium anatomi. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.